Terus juga mereka bisa add on dengan pakai foto. Biasanya kalau orang suka ya, kita aja lari kan paling nyari foto-foto kan. Loh iya itu yang membuat value kita naik di mata teman-teman sekitar kita ya. Sedangkan kalau misalnya CrossFit kan itu kan misalnya dikasih waktu 5 menit misalnya sebanyak-banyaknya. Ya resiko cedera tinggi dong kalau ambil kan tiba-tiba lagi deadlift. Pressure-nya lebih tinggi di awal ya kalau itu. Betul. Ya. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua yang sudah hadir di acara Sportfest Volume 2. Selamat datang di Celepot atau Cerita Lari Podcast bersama saya Yano sebagai host kalian. Dan kali ini kita spesial sekali, kita syuting live di stage-nya Sportfest Volume 2. Dan untuk tamu kita yang pertama, kita akan ngobrol-ngobrol seputar activity yang ada di Sportfest Volume 2 dari hari Kamis sampai hari Minggu, di mana ini menjadi obrolan tahun ini, di mana olahraga ini katanya akan membuat kompetisi pertamanya di Indonesia. Dan kayaknya tidak lengkap kalau kita tidak ngobrol bersama dengan salah seorang Hyrox Performance Coach Affiliate, di mana kita akan tanya karena banyak sekali di sekitar circle lari kita ini mencoba untuk tampil di olahraga ini. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Hyrox di Indonesia, dan kita mengundang ada Hyrox Performance Coach Affiliate kita, ada Coach Fernando Surya. Tepuk tangan dulu. Wih, gila. Dari baju sudah Hyrox banget nih. Selamat siang menjelang sore Coach Nando. Selamat siang. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Iya, jadi ke beberapa menit ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol seputar olahraga yang sedang kayaknya di sekitaran circle gue, circle lo. Ini lagi banyak peminatnya ini ya, tapi gue sendiri hanya tahu tiba-tiba muncul di sekitar 2-3 tahun belakangan ini gitu. Tapi kan kayaknya tak kenal maka tak follow ya. Ya. Ya jadi gue sebenarnya pengen tahu aja sih, Hyrox itu kenapa namanya Hyrox? Apakah itu nama brand? Apakah itu nama cabang olahraganya memang Hyrox? Atau bagaimana sih asal muasalnya Hyrox itu bisa muncul ke permukaan gitu? Kayaknya 2-3 tahun belakangan ya, atau tahun berapa dong sebenarnya? Sebenarnya Hyrox ini dari 2017. Oh udah lama. Pertama kali 2017 itu asalnya dari Jerman. Oh Jerman. Iya, jadi foundernya ini dia menggabungkan antara olahraga lari dengan strength training yang pastinya menguji endurance dan juga speed. Ya. Makanya Hyrox ini namanya dia fitness racing. Gitu. Fitness racing. Racing. Yes. Oke. Jadi 2-3 tahun terakhir ini yang belakangan ini jadi makin grafiknya makin naik. Sekarang jadi makin tren, apalagi nanti bulan Juni tahun ini akan diadakan pertama kali di Indonesia. Wih, tepuk tangan dulu dong. Pertama kali Hyrox Indonesia akan diselenggarakan. Yes. Di pertengahan tahun ini gitu ya. Betul. Tapi yang menarik kenapa baru boomingnya nih 2-3 tahun belakangan ini. Kalau lo tadi bilang udah dari 2017 Betul. gitu ya. Mungkin karena teknologi juga ya. Dulu kalau misalnya pas lagi ngambil sertifikasi kemarin, kalau lihat footage yang zaman dulu itu jadul banget gitu ya. Larinya aja masih belum pakai time chip. Oke. Masih mereka lari berdua pakai gelang diikat, lari berdua sampai station baru dibuka, terus ngejar station yang kategori double gitu. Sekarang semakin termonetize. Ada brand-brand, sebagai salah satu brand yang saya pakai juga ini kan salah satu brand yang sponsor resminya gitu kan, sponsor resminya Hyrox. Dan akhirnya termonetize dengan adanya spektator, jadi penonton yang datang itu bisa masuk harus bayar juga. Terus juga mereka bisa add on dengan pakai foto. Biasanya kalau orang suka ya, kita aja lari kan paling nyari foto-foto kan. Loh iya itu yang membuat value kita naik di mata teman-teman sekitar kita ya. Paling gak, sudah Hyrox nih orang nih gitu kan. Betul gitu. Dan akhirnya terus semakin besar cangkupannya. Mungkin tadinya cuma Eropa aja, Jerman dan sekitarnya. Lalu mulai ke Amerika, Asia, dan akhirnya kan orang-orang yang di Asia ini kan makin jauh ya, jauh dari Eropa. Akhirnya kan kita lihat ini apa sih olahraga ini makin keren. Terus sekarang akhirnya jadi kayak sekarang 2 tahun belakangan ini baru makin booming. Makin booming di Indonesia. Baru makin booming di Indonesia. Karena gue taunya awalnya itu adalah CrossFit ya gitu ya. Betul. Nah, bedanya sama gak tahu kalau gue menyebutnya latihan functional training atau bagaimana, tapi
Apa bedanya dengan CrossFit? Iya, Dengan ada kita tahu kompetisi yang serupa ya, Betul. Spartan Yes. gitu. Nah bedanya tuh apa Do? Ya, sebenarnya ini menggabungkan antara lari dan juga endurance dan juga strength training. Sebenarnya basicnya sama, mother induknya functional training sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin CrossFit, dia tidak ada larinya. Oke. Dan itu kayak orang yang ngikutin kompetisi CrossFit itu kayak surprise. Mereka gak akan tahu challenge-nya apa aja. Oh iya. Yes. Jadi Kalau tiba-tiba CrossFit tuh dikejutanin gitu ya. dikejutkan. Spartan juga begitu ternyata. Gitu kan ya, dikejutkan. Dan untuk CrossFit sendiri kan selalu menggunakan M-Rep. Jadi mereka dikasih waktu tertentu dan mereka harus melakukan sebanyak-banyaknya. Oke. Resiko cederanya tinggi. CrossFit. Dan ini memerlukan teknik yang benar-benar harus well trained banget untuk CrossFit. Kita ngomongin Spartan. Spartan ini mirip-mirip dengan High Rock sebenarnya karena kebanyakan elite championnya itu berasal mereka dari atlet Spartan sebelumnya. Oke. Gitu. Kalau soal Spartan, mereka juga sama tuh. Mereka ada larinya, and then mereka tapi nggak tahu challenge-nya apa yang menunggu mereka. Oh gitu. Betul. Jadi ini antara CrossFit sama Spartan ini sama ya. Iya, Dikejutkan. Dikejutkan gitu. Sedangkan High Rocks ini sebenarnya doable kalau kita latihan benar. Karena formatnya udah pakemnya sama. Oke. 8 station, 8 kali lari, itu aja. Oke. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang kalau dia latihannya benar. Gitu. Jadi resiko injury-nya juga rendah. Dan itu terhitung, maksudnya targetnya kan sudah ada. Kayak misalnya station pertama kita 1000. Sedangkan kalau misalnya CrossFit kan itu kan misalnya dikasih waktu 5 menit misalnya sebanyak-banyaknya. Ya resiko cedera tinggi dong kalau ambil kan tiba-tiba lagi deadlift. Pressure-nya lebih tinggi di awal ya kalau Betul. itu. Ya. Oke, itu dia berarti makanya kenapa banyak penggiat dari ya kalau kita kan circle-nya masuk, gua kenal lu kan dari circle lari ya, Betul. Makanya banyak yang masuk ke High Rocks karena entry barrier-nya mungkin bisa dikatakan lebih mudah dibandingkan Sparta dan juga CrossFit gitu ya. Apalagi teman-teman yang suka lari terus mau cari challenge lebih gitu kan ya. Kayak gue sendiri kan memang dari dulu kan seorang hybrid sebenarnya gitu kan. Bukan dari lari dulu tapi dari fitness dulu sebenarnya. Fitness cuman karena kebutuhan pengen kardio. Ternyata olahraga lari waktu itu kan lagi tren banget naik terus. Gue juga mulai lari. Sebenarnya gue mulai lari juga umurnya sama dengan High Rocks ditemukan sih 2017. Itu gue mulai lari. Ya gak jauh-jauh sama gue lah ya. Jadi mulai lari terus akhirnya kan jadi kayak ini olahraga yang memang kebutuhan lari awalnya kan karena kardio aja gitu kan. Karena kan angkat beban aja kan cuma melatih ototnya aja nih. Tapi kan latihan kardiovaskular kan juga harus dilatih gitu. Makanya gue lari gitu. Tadinya juga kalau lari gue cuma 5 kilo sampai akhirnya keracunan jadi full marathon juga akhirnya. Nah akhirnya kan setelah kayak full marathon udah gitu kan beberapa kali cuma WMM aja belum gitu kan. Habis gak pernah diajak sama cerita lari. Ini agak kode halus sedikit to the point ya. Agak kode to the point ya. One day kita gak tahu ya. Kita gak tahu. Cuman waktu ketemu lihat-lihat ini apa sih High Rocks gitu kan ya. Waktu tahun lalu gue searching gitu. Terus kayaknya menarik gitu ya. Ada lari, terus ada weight training juga. Akhirnya jadi kecemplung di situ. Jadi ini kayaknya gue lihat anak-anak lari tuh udah mulai shifting. Terutama tahun ini nih, udah mulai banyak yang coba-coba. Apalagi kita didatengin tahun ini kan sama High Rocks. Jadi orang ya kalau udah datang ke sini, ada di sini kenapa kita nggak ikutan gitu. Ada wadahnya yang dekat lah ya. Betul. Nah terus kalau masuknya ke Indonesia sendiri itu awal mulanya itu gimana dong maksudnya? Gue cuma taunya 2-3 tahun belakangan ini teman-teman gue langsung mulai latihan aja gitu. Mulai industrinya mulai kelihatan kebentuk gitu, udah mulai ada wadahnya gitu. Lo aware akan hal itu gak? Aware sebenarnya dari tahun lalu gue aware gitu. Oh lo tahun lalu? Sebenarnya gue dari tahun lalu udah aware, makanya gue kayak melihat ini kayaknya bakal growth nih. Gitu. Waktu tahun 2024 akhir gue tuh udah melirik sebenarnya High Rocks gitu. Cuman belum punya nyali buat ikutan. Belum punya nyali buat ikutan. Dan tiba-tiba 2005 awal itu gue memutuskan oke deh gue mau coba gitu kan. Cuman waktu itu ya harus keluar kan. Karena kan di sini kan belum ada. Ya akhirnya gue lihat kayak kenapa ini di feed gue banyak keluar ya si High Rocks ini. Oh, gitu udah kan, mulai ketularan di sosmed dulu, FYP masuk ya, explore ya. Masuk, gue rasa orang-orang yang lain juga begitu ya. Mungkin tiba-tiba di explore keluar lagi. Akhirnya kan kayak terpanggil. Kan biasanya pelari-pelari itu banyak jiwa-jiwa ambi gitu. Lihat dulu, kayaknya keren ya gitu. Iya gitu. Ini kayaknya gerakan strength yang biasa cuman hanya tinggal di-combine aja sama lari ini. Betul. Jadi mungkin karena pengaruh sosial media, jadi akhirnya tuh trennya makin naik. Kalau gue lihat sih pengalaman pribadi gue juga begitu sih. Gitu. Pada saat lu ikut kompetisi High Rocks pertama lu waktu itu di mana dan berapa lama lu membutuhkan waktu untuk persiapan dan pede yakin dengan kompetisi High Rocks pertama gue gitu? Sebenarnya kan High Rocks sendiri ini kan basicnya itu ditentukan dari lari sebenarnya.
Malah dia lari. Fundamentalnya adalah lari. Oh. Kunci kita mau finish strong dengan waktu yang baik sebenarnya di larinya. Karena banyak orang-orang yang mungkin dari fitness doang, nggak punya fundamental lari atau jalan lari. Biasanya kan anak-anak gym tuh takut tuh lari tuh. Iya. Nah, biasanya keteteran. Karena kan ya mungkin pikir cuman ngangkat dorong sled 152 kilo gue kuat. Biasa gue squatnya misalnya sampai 150 kilo. Ternyata nggak gitu bos. Nggak gitu. Malah justru yang patut diperhitungkan adalah larinya dulu. Betul, karena kunci lari. Nah, sama juga anak lari misalnya, gue lari kencang. Dia bisa lari maraton, let's say 3:30 pace-nya, pace 4. Tapi pada saat dia ngelakuin Hyrox selesai station 2 terutama, abis leg push, itu pasti udah gak bisa lari lagi kalau gak latihan benar. Karena it's all about compromise running, di mana kita harus bisa berlari dalam keadaan fatigue, dalam keadaan kaki yang capek. Itu dia tantangannya. Gitu. Berarti lo waktu itu ikut Hyrox pertama kemana dok? Waktu itu? Ke Hong Kong waktu itu. Hong Kong. Berapa bulan persiapannya? Gue waktu itu kan karena gue lari, terus gue belajar station-stationnya, gitu ya, belajar stationnya, mentah banget waktu belum ngambil sertifikasi dan apa, dan kebetulan gue dikenalin sama Johnny Tio lah, gitu. Sama Johnny Tio ngobrol-ngobrol, waktu itu gue mau berangkat bersembilan, jadi kita undang dia mau ngelatih kita, gitu kan ya. Ya udah akhirnya dia datang untuk ngelatih kita, ya udah gue ngobrol kira-kira perlu berapa lama nih kita untuk persiapan. Ya lu udah on the right track, dia bilang gitu. At least perlu 3 bulan sampai 4 bulan. Karena pertama kalau misalnya lihat dulu kasusnya, kalau misalnya orang nggak pernah lari, berarti dia mesti bangun dulu base larinya. Kalau misalnya dia udah lari tapi nggak pernah strength training, berarti base strengthnya dikuatin. Gitu. Jadi idealnya sebenarnya sih 4 bulan gitu untuk persiapannya. Gitu. Berarti sama kayak kalau kita mau ikut kompetisi lari jarak tertentu ya. Maksudnya untuk kelasan rekreasional kita tarik mundur 4 bulan ke belakang lah ya, seperti itu ya. Dan yang dipersiapkan, nah lu tadi bilang nih lari nih, oke. Kita let's say nih karena di podcast cerita lari kan banyak kan yang nonton teman-teman pelari juga gini ya. Udah punya basic lari kan, berarti udah menyenangi lari gitu. Yang perlu dipoles berarti apanya nih Indo? Dan variasi latihannya itu seperti apa nih? Karena gue bicara dengan Hyrox Performance Coach nih ya. Yang berarti ini kayaknya kalau mau konsultasi sama Nando soal performance di Hyrox udah bisa nggak ya kira-kira gue perdana langsung finish di bawah 130 gitu misalkan. Gitu gimana dong? Yang perlu dipoles latihannya seperti apa tuh? Kalau udah punya basic lari? Kalau udah punya basic lari yang pasti perlu dipoles strength-nya dulu nih. Strength-nya dulu. Kita latih fundamental strength-nya, gerakan movement dasar seperti squat, lunges, deadlift itu harus benar-benar kuat dulu. Nah setelah itu yang harus dibanyakin adalah latihan compromise running. Compromise running. Dulu gue waktu belum ngambil sertifikasi gue nggak paham tuh, karena gue pikir ya udah, yang latihan lari kita tetap biasa lah latihan lari kan ada easy run, ada speed run, ada long run gitu kan ya. Terus gue latihan terpisah strength trainingnya kapan gitu ya. Ternyata nggak bisa dipisah begitu. Ternyata memang harus di-combine kayak latihan sirkuit. Compromise running. Misalnya kita lari 200 meter sprint, and then kita langsung masuk dorong sled push, and then kita lari lagi, and then kita berpibro jump. Jadi kita harus ngelakuin badan kita tuh dan otak kita dilatih melakukan gerakan-gerakan dalam keadaan threshold. Dan bisa lari dalam kondisi napas begap-begap di zona 4, zona 5. Gitu. Lu pernah coba kan kemarin kan? Iya, di Sportfest Volume 1 gue pernah coba. Itu cuman mininya aja dan mohon maaf saya ditawarin lagi untuk yang full station. Tidak sepertinya ya. karena latihan strength porsinya pelari itu kan memang pada dasarnya kita benar-benar satu hari dikhususkan untuk semua strength ya. Tapi ketika di-combine seperti ini, Indo. Lu gila lu ya. Gila lu rasanya. To be honest ya memang ya. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri dan memang pada akhirnya membuat teman-teman pelari kayaknya yang mau coba untuk upgrade diri, next stepnya seperti apa ya, ini bisa menjadi salah satu opsi sebenarnya ya. Betul. Nah kita lanjut ke sesi berikutnya ini Indo. Kalau tadi kita udah bahas soal journey lo, gue udah nanya juga soal gimana Hyrox di Indonesia. Nah ini gue pengen tanya lebih detail soal sistemnya, karena kan menurut lo tadi Hyrox ini udah pakem, udah ada. Nah pakemnya itu seperti apa sih, dan secara secara strukturalnya tuh yang dikompetisikan seperti apa mulai dari start sampai finish yang bisa teman-teman semua coba di simulationnya di bawah ya. Yes. Ya, seperti apa tuh, Dok? Jadi format pakem itu udah pakem kita harus lari total 8 km. 8 kilo. Dan ada 8 station. Jadi formatnya lari dulu nih start 1 km. And then masuk station pertama itu ada ski 1000 meter. Ski. Pam. 1000 meter. Selesai lari lagi 1 km lagi. Station kedua ada sled push.
Kita dorong itu carriage itu tuh, yang berat itu. Nah. Ini beratnya cowok sama cewek juga beda guys. Betul, ada cewek cowok itu beda. Untuk yang ceweknya di 102 kg, cowok kategori open di 152 kg, cowok pro-nya di 202 kg. Wow. Ya. Nggak bisa dikurangin dikit itu dong? Nggak bisa dikurang-kurangin. Nggak bisa? Nggak bisa. Semua itu sudah pakem? Yes, pakem. Dan lo harus dorong 50 meter. Berarti kalau di bawah lo lihat turfnya kita 4 kali tuh bolak-balik gitu, 50 meter. Aduh. Terus habis itu lari lagi. Nah, lu bayangin dong ya, udah ngedorong itu kaki kan lemas banget ya. Ya. Nah, itu lu harus lari lagi 1 kilometer. Dan habis itu lu sled pull, kebalikan lu tarik. Lu tarik itu carriage-nya dia untuk cewek 78 kg. Untuk cowok opennya 102 kg. Untuk cowok yang pro-nya 152 kg ditarik 50 meter bolak-balik. Ya Allah. Itu pergantian ototnya gimana? Iya, gitu ya. makanya itu harus dilatih tuh. Switching muscle group yang harus bekerja. Oke. Habis itu lari lagi 1 kilometer lagi. Nah ini orang tuh biasanya udah jiper nih habis ini. Masuk burpee broad jump. Aduh, burpee broad jump. Burpee broad jump 80 meter. Oke. Burpee itu latihan yang gimana ya? Buat pelari juga lumayan berat. Ngap sih sebenarnya gitu kan. Cuma sebenarnya kita tuh waktu ikut juga takut. Tapi begitu kita belajar teknik yang benar sebenarnya manageable sih. Ya. Semua gerakan itu bisa dilakukan asal kita tahu tekniknya. Asal kita tahu latihan. Yang susah adalah larinya kalau menurut gua sebenarnya. Masa malah larinya yang susah? Larinya yang susah karena lu harus lari dalam kondisi fatigue masalahnya. Oke. Tantangannya di situ. Gitu. Oke. Kalau misalnya gue ditanya station yang menurut lu paling susah, ya manageable semua. Yang susah adalah begitu lari setelah stationnya. Itu menurut gue challenge terbesarnya sih. Gitu. Oke, tadi lanjut setelah burpee broad jump, berarti kita lari lagi Lari dan lagi station 1 kilometer. Ya. Dan masuk station kelima setengah jalan nih rowing. Oh, rowing ya, yang 1000 kayak meter gerakan lagi. mendayung lah ya kalau Iya. teman-teman bisa ngebayangin tuh ya. Ya ini lumayan ya bisa napas dikit lah di sini. Oke. Ya. Tapi kan kakinya capek juga sebenarnya kerja juga. Maju mundur, maju mundur juga. Maju mundur. After rowing 1000 meter, lari lagi 1 kilo, masuk ke farmer's carry. Kettlebell. Oke. Ini biasanya bonus round sih karena ini biasanya kita bisa orang-orang rata-rata selesainya di bawah 2 menit gitu ya. Aha. Jadi coba dibawa itu kettlebell masing-masing untuk cewek 16 kilo, cowok open 24, cowok yang pro-nya 32, muterin 200 meter. Ini biasanya bisa latihan sehari-hari kalau belanja di supermarket ya. Kalau belanja ke supermarket grosir ya. Farmer's Carry Station itu terasa mudah. Yes. Ya. Iya. Apalagi kalau mau belanjaannya gitu diskonan gitu ya. Nah itu dia. Itu kalau biasa belanja di supermarket grosiran, Farmer's Carry akan berasa mudah teman-teman. Iya. Oke, lanjut habis itu. Nah lari lagi 1 kilometer. Nah ini 2 station terakhir ini is gonna kill your legs sih sebenarnya. Ini kaki semua. Station 7 sandbag lunges. Lo harus bawa itu sandbag lunges. Taruh di punggung lo gak boleh jatuh no. Oke. Gak boleh jatuh. Karena begitu jatuh ini langsung didiskualifikasi. Jadi dia gak boleh jatuh dari punggung lo. Mohon maaf beratnya berapa Pak itu Pak? Di cewek 10 kg. Cowok open 20. Cowok pro 30 kg. Jadi lo harus lunges. Sepanjang 100 meter. Gue masih inget itu yang lunges waktu itu gue coba di bawah. Oleng kalau gak salah gue ya. Agak sedikit miring itu step gue. Anyway ya. Nah, parah itu. Itu parah itu. Nah biasanya setelah ini nih, biasanya orang-orang mulai kram tuh di sini nih biasanya. Menuju station terakhir. Oke. Lari lagi kan 1 kilo ya. Yeah. Biasanya rata-rata pace itu akan menurun di situ. Mau Di masuk station 7. Iya setelah station 7 mau masuk ke station 8 lari 1 kilo lagi. Biasanya pace agak menurun karena kaki udah mulai melehoi nih. Gitu. Ya, terakhir 100 wall ball menunggu Anda. Ini stasiun kematian ini ya. Wall ball ini adalah stasiun kematian ini emang. Terakhir lagi ditaruhnya. Wall ball gitu. Jadi ini strict banget. Formnya harus benar. Oke. Lo harus kuat deep banget sampai bawah jongkoknya. Dan pada saat lo lempar bolanya itu harus kena target sesuai target. Gak boleh miss. Wow. Jadi kalau lo miss atau lo formnya gak benar itu gak dihitung. Jadi mungkin repetisinya 100 tapi ternyata karena off target atau jongkoknya kurang. Akhirnya lo bisa no reps kata judge-nya no reps. Akhirnya mungkin bisa jadi 150. Oh wah. Ada kejadian begitu kan, no reps, nggak clean gitu kan? Ya. Ya udah, 100 lebih pasti kan? Berarti ini hitungan harus Anda pasrahkan ke judges yang menilai di samping lo kan? Betul, akan ada judges masing-masing akan ada judges. Tapi sekarang tuh udah ada teknologi udah maju lagi, udah ada counter. Oke. Dan katanya udah ada sensor, gue juga belum pernah lihat sih, udah ada sensor yang langsung ngelihat dia movementnya oke nggak? Oh jadi ada sensor yang menilai formnya bener atau enggak? Yes. Asalkan dia berdiri di posisi yang tepat. Iya, karena kan memang udah di posisinya udah ditentukan kan, ya gitu kan? Berapa dia harus berdiri di mana, targetnya di mana? Gitu. Ini hanya
nyebelin ya kalau wall ball ya teman-teman ya. Kemarin kalau yang mini cuma 50 ya. Iya. Gue udah ngerasa melakukan wall ball itu udah 30 repetition ya. Cuman 17 baru dihitung ya. Iya, bola 6 tuh ya, 6 kilogram. Bola 6 kilo ya, jadi agak-agak sedikit doyong ya. Iya, padahal finish line cuma di sebelah. Emang begitu rasanya kalau misalnya di race-nya juga begitu. Gila, finish line udah depan sini kayak cuma jaraknya cuma depan doang. Tapi kayak menuju ke finish line-nya kita mesti 100 ball dulu gitu. Aduh. Dan ini yang di bawah, ini di di lower ground-nya 20 Feet Arena ini sudah dibangun fasilitas untuk full station. Betul. Okay. Jadi sekarang kita baru launching ini, kebetulan di acara Sportfest ini kita launching 20 Feet Arena, di mana kita menggunakan alat equipment resmi dari Hyrox yang digunakan di race-nya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat 20 Feet Arena, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain the real ambience race Hyrox, sebelum coba race benerannya, bisa mampir ke Sportfest di 20 Feet Arena untuk coba simulasinya gitu kan ya. Ya cuman kan udah pendaftaran udah tutup ya, jadi mungkin antusiasmenya luar biasa ya. Betul. Berapa orang yang akan mencoba wall ball 100 nanti? Yes, kita lihat gitu kan. Ada beberapa kategori kita memang buka. Ada 8 station, kita bikin lengkap semuanya sesuai dengan ukuran dari race-nya sendiri. Mereka harus finish dengan jarak yang ditentukan oleh yang seperti format realnya gitu ya. Terus larinya juga sudah kita siapin, track-tracknya, desainnya juga sudah kita siapin. Jadi mereka akan merasakan ambience, benar-benar ambience gimana sih rasanya race di Hyrox gitu. Oke, jadi sebelum terjun ke Hyrox Indonesia nanti di pertengahan tahun 2026 ini, itu masih belum ditentukan lokasi di mana? Lokasi sudah ditentukan. Oh, sudah ditentukan. Oh, udah? Sudah ada di Nice Peak nanti. Oh, di Pantai Indah Kapuk 2 ya. Oke, di Peak nanti bulan Juni ya? Bulan Juni. Tanggalnya belum Tanggal 6. Tanggal 6 Juni. Wah, ini berarti momentum yang pas ya, masih bulan kedua. Belum udah paling tidak merasakan bagaimana ambience full station Hyrox. Betul. Kalau misalnya nggak sempat ikutan nih, kita kan 5-8 mungkin udah nggak keburu ikutan atau ikutan acara simulasi yang lain. Kita akan buka kelas reguler di sini. Oh, nantinya setelah ini tetap setelah Sportfest ini. Jadi kita akan buka kelas, jadi teman-teman yang mau latihan di sini ngerasain suasana di 20 Feet Arena, akan ada coach-coach juga yang akan standby. Tiap hari kita akan buka kelas buat teman-teman yang mau latihan di sini. Termasuk lu juga akan mengajarkan bagaimana teman-teman pasti ya. Termasuk gue juga gitu. Itu dia. Pada akhirnya mulai dari pengalaman hybrid athlete, pelari sampai maraton, pada akhirnya terjun di Hyrox. Nah ini nanti bisa tanya-tanya sama Coach Nando ya. Yes. Oke, anyway Nando, tadi kan udah kasih tahu teknis pelaksanaannya itu seperti apa, teknis perlombaannya ya gitu. Do and don'ts-nya. Gimana kan kalau kita berkompetisi ini kan pasti ada do and don'ts-nya, terus juga bagaimana kita mempersiapkan outfit terutama karena udah pasti kita nyari foto-fotonya dong. Yes, pasti ya. Nah itu apa aja yang harus dipersiapkan dan harus kita ketahui dalam mengikuti Hyrox competition nanti? Oke, yang pasti untuk Hyrox ini bukan sembarangan race. Kalau kita mungkin lari kita bisa ikut-ikut aja ya. Misalnya lu baru lari 5 kilo, and then lu nekat mau lari 10 kilo padahal latihan belum. Gitu ya, latihannya belum benar misalnya gitu ya. Ya masih bisa gitu kan. Tapi di Hyrox itu gak bisa sih setahu gue gitu kan ya. Kalaupun bisa memang kita gak ada cut off time, lu keok banget pastinya. Pasti akan keok banget. Dan sebaiknya kalau misalnya teman-teman pengen ikutan race-nya, latihan dulu yang benar, at least bisa lari, at least tahu teknik-tekniknya, dan feeling penting banget. Feeling juga ya? Feeling penting banget. Apalagi kalau misalnya gue sering ketemu nih, kalau gue lagi ngajar kelas pagi-pagi, jam-jam pagi gitu ya, orang mau ikutan kelas, and then dia keleyengan. Pusing, karena ternyata pas gue tanya, kebanyakan pasti jawabannya sama, gue cuma nembak gini, belum sarapan ya. Yes, itu penting banget. Kalau lu tanya do and don'ts, jangan pernah skip your breakfast when you want to train Hyrox. Itu sih, karena kalau lari mungkin dalam perut kosong orang bisa ya, bisa bilang gue nggak biasa sarapan tapi masih bisa lari iya. Tapi jangan coba-coba pada saat Hyrox mau latihan, lo dalam perut kosong, and then lo nggak makan apa-apa, pasti akan kelelangan pusing. I see. Gitu loh. Terus ada apa lagi yang harus diketahui nih, do and don'ts-nya kalau kita mau ikut kompetisi Hyrox? Yang pasti di Hyrox ini kita harus paham bener rules-nya, harus dibaca. Karena dari panitia tuh nggak akan nge-brief apa-apa lagi. Mereka cuman kasih rules-nya, dikirim by email, kita baca.
pada saat nanti kita melanggar, itu nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang kasih tahu. Kan kita pakai time chip. Ya. Jadi benar-benar kita harus hafal nih, larinya masuknya di mana, keluarnya di mana. Jangan sampai salah masuk. Begitu salah masuknya udah kena penalti. Oke. Urutan station itu harus benar-benar katam di kepala, harus hafal. Jadi abis lari benar-benar full konsentrasi, lu bayangin dong lagi capek lu harus konsentrasi penuh supaya lu nggak skip. Lu udah lari berapa kali. Itu tantangan mental lagi. Iya. Terus udah gitu, gue udah tadi station berapa? Station 1. Sekarang gue harus ke station 2 dan seterusnya. Jadi kalau sampai lu random salah masuk gitu ya, udah kena penalti lagi. Oh jadi salah station kena penalti? Kena penalti gitu. Itu akan cost terus berjalan, penalti itu akan jadi bola salju selama lu melakukan pelanggaran, dia akan kegulung terus tuh, tambah penalti, tiba-tiba waktu lu misalnya finish 1 jam 30 menit gara-gara penalti lu banyak jadi 2 jam. Kayak Waduh, gitu. rugi. Itu. Jadi benar-benar harus mandiri banget nih di Hyrox ini. Dan movement juga harus benar-benar dilatih. Jangan sampai ntar lo ngedorong slide itu lo udah gak kuat. Gitu loh. Lo ngelakuin ball, gerakan lo salah akhirnya no reps. Itu. Jadi walaupun entry barrier-nya dibandingkan olahraga serupa yang macam Spartan sama CrossFit itu lebih lebih high friendly risk, ya, lebih newbie friendly ya. Betul. Tapi emang tetap harus dicoba dulu simulasinya ya. Benar. Oke. Terus masalah outfit dong. Ya, teman-teman kita kan memang kalau mau berkompetisi masih memikirkan outfit kan. Apakah ada kriteria outfit tertentu yang dipakai pada saat kompetisi Hyrox gitu loh? Yang direkomendasikan atau yang disarankan? Ya pasti biasanya cowok-cowok udah gak perlu outfit lagi sih. Celana doang perlunya. Ini saatnya Anda flexing. Iya, karena biasanya kan mungkin ya, gue juga ngelihat kenapa sih dia banyak yang topless pada saat ini, pada saat Hyrox gitu ya. Mungkin mereka latihan gila-gilaan, anak-anak gym latihan. Di mana sih satu wadah yang bisa menampung mereka bisa memamerkan jerih payah mereka latihan bertahun-tahun. Ya, itu memang tidak mudah ya. Untuk sampai ke tahap seperti itu ya. Ada mereka ya udah lu mau topless boleh, mau pakai baju boleh. Even yang pakai G-string juga ada, Bos. Iya, pakai tangcut segini kalau lihat pernah lihat fotonya keluar dia finish pakai gituan doang. Jadi benar-benar lu bebas berekspresi di situ. Ya, itu lebih ke memamerkan investasi ya. Iya. Untuk cewek-cewek ya pasti akan nih cewek-cewek biasanya lebih culture nih di sini nih. Gitu warna-warna gonjreng, pakai sports bra, pakai shorts gitu. Kalau cowok standar sih biasanya cuma pakai shorts aja atau celana compression pendek. Udah sepatu lari pastinya kan. Biasanya cewek nih yang paling banyak pernak-pernik ini. Pakai glitter-glitter lah, rambut kepang, make up gitu ya. Gitu. Dan dipastikan glitternya waterproof ya. Jadi kalau ada kejadian nih kayak di event lari ya. Wah pagi-pagi glitternya rapih banget ya. Udah finish lari, glitternya udah sampai sini. Jadi kalau bisa pilihlah make up yang waterproof ya Mbak ya kalau mau Hyrox ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi dan yang pastinya juga dipastikan sudah pernah dipakai sebelumnya dan juga sudah nyaman gitu ya. Sama lah kayak kita mau lari ya. Sama kayak kita mau lari. Ya, sepatu pastikan sepatu yang sudah pernah kita pakai yang kita nyaman gitu. Sepatu berarti sepatu lari oke? Sepatu lari. Sepatu lari tapi nggak semua sepatu lari bisa kita pakai. Oh gitu? Gitu karena kan memang kita butuh sepatu larinya yang sustain. Yang nggak terlalu tinggi steknya dan yang agak flat supaya bisa balance. Karena begitu misalnya kita pakai super shoe yang buat maraton itu kan steknya tinggi kan. Apalagi carbon plate steknya tinggi dan dia pasti kan akan off balance. Dan pasti harus bawahnya tuh harus grip banget. Karena begitu kita kalau misalnya nggak sesuai pada saat kita dorong slide itu kita yang ada buang-buang energi karena dia slip. Nggak gigit, nggak ngegrip gitu loh. Berarti sepatu yang paling tidak carbon plate tapi paling tidak cushionnya tidak terlalu empuk ya? Iya, sebenarnya ada 2 brand yang memang udah sangat kompatibel buat dipakai buat Hyrox ini. Gitu. 3 sih, ada 1 lagi baru bikin lagi itu. Baru bikin lagi. Jadi sekarang brand-brand internasional pun juga berlomba-lomba ya gitu. Yes. Dok. Emang kayak hampir setengah jam tuh gak berasa ya kalau ngobrol ya. Kita masuk ke segmen tanya balik Dok. Sekarang waktunya lu bertanya ke gue tentang apapun di lari atau tentang topik yang kita bahas hari ini Dok. Iya. Siapin pertanyaan Dok. Pertanyaan gue 1. Apa? Kapan lu mau ikutan Hyrox? Anjrit. Minggu ini sebenarnya nama gue udah tinggal dimasukin doang. Tapi belum ada nyalin Dok. Tapi soon to be ya pastilah ya. Pasti soon to be akan mencoba. Karena gue mungkin lebih ke takut resiko apa ya istilahnya ya. Takut resiko salah gerak aja tiba-tiba
ke twitch atau kram atau nah itu doang yang gue takutin tuh. Oke. Tapi sebenarnya mau tapi ya deh. Mau. Apa sih tertarik sebenarnya? Cuman begitu kemarin ke bawah ngelihat muter, lihat stationnya. Wah, ini beratnya kok berat ya. Oke, kalau gitu gue satu pertanyaan lagi. Ya. Lo udah lihat ke bawah kan? Oke. What do you think about this 20 feet arena? 20 feet arena ini kalau gue lihat di bawah keren dibandingkan dengan waktu pertama kali kita mini simulation. Sekarang udah jadi keren, paling tidak kita udah bisa karena menurut gue part of competition itu kalau kita persiapannya matang, aklimatisasi kalau bahasa anak-anak lari atau memang rehearsalnya itu juga menjadi part yang sangat penting gitu ya. Jadi kalau bisa kita diberikan fasilitas yang memang untuk kita mensimulasikan dan benar-benar setipis mungkin mirip dengan vibe kompetisinya, itu pasti bisa membantu paling nggak persiapan fisik dan terutama mental sih. Tepuk tangan dulu buat 20 Feet Arena sekali lagi. Solid sekali, tepuk tangan. Dikasih fasilitasnya yang benar-benar almost ya sama dengan vibe kompetisinya ya. Sudah all out banget tuh kasih ya tuh. Oke. No, anyway, sedikit lagi kita akan harus menutup podcast kita. Tapi yang buat penasaran silakan langsung ke bawah aja. Betul. Hari ini jam berapa nanti? Hari ini kita akan ada half simulation untuk kategori half simulation jam 5 sore. Jadi teman-teman buat yang lagi nonton IG Live ini, kalau misalnya penasaran bisa langsung datang ke Menteng Prada di Cikini. Gak cuma bisa nonton race Hyrox atau ngerasain ambience race Hyrox yang sesungguhnya, tapi teman-teman bisa jajan juga di sini, banyak kulineran loh di sini loh. Iya kan, jajan-jajan, mau belanja juga ada sports apparel di sini. Di Sports Fest ya. Betul, di Sports Fest ini. Betul. Gitu. Jadi siapkanlah perut Anda karena makanan enak-enak banget. Betul. Dan siapkan rekening Anda untuk belanja alat-alat olahraga. Saldo tolong diisi ya, yang kiris-kirisnya biar bisa bayar nanti. Itu dia. Tapi anyway gue pengen tahu closing statement lo tentang olahraga Hyrox ini akan seperti apa pandangan lo dan juga seberapa besar potensinya akan berkembang khususnya di Indonesia. Apakah hanya untuk periode tertentu? Karena kita tahu kan olahraga ada juga up and down-nya. Dan apakah ini akan sustain lama menurut lo seperti apa? Kalau untuk long term gue belum tahu. Tapi I'm pretty sure kalau misalnya dia ini akan sustain selama 2 sampai 3 tahun ke depan. Oke. Gitu. Perkembangannya gimana? Karena kan 2032 itu akan masuk cabur di Olimpik. Hyrox ini sendiri, fitness race ini sendiri. Oke. Gitu. Jadi ya kita harap benar-benar nggak cuman 2 tahun aja tapi bisa sustain. Nggak tahu akan ada breakthrough apa lagi dari Hyrox-nya sendiri yang akan membuat yang akan datang kami. Yang pasti yang tahun ini sudah ada program untuk Young Stars untuk anak-anak kecil. Udah disiapin atlet muda, udah ada program untuk Young Stars. Berarti akan ada klasifikasi umur yang lebih luas lagi ya. Betul. Selain itu mereka juga kayak kreatif ya. Kayak mereka tuh bikin salah satu trip di cruise gitu. Lo bisa kayak liburan tapi lo latihan Hyrox di cruise kayak gitu. Jadi terobosannya banyak. Iya, duit yang dikeluarkan juga banyak sih. Tepuk tangan dulu buat Coach Fernando Surya. Thank you so much Coach Hyrox Performance, affiliate kita yang pokoknya di akhir pekan ini sangat sibuk sekali mempersiapkan di bawah. All the best buat Hyrox Simulation-nya. Coach Fernando, semoga kita harapkan juga olahraga ini akan trennya semakin naik, semakin bisa karena yang udah pasti sih manfaatnya banyak ya. Bukan cuma endurance tapi juga strength. Betul. And then ya biasanya gue lihat orang yang persiapan untuk Hyrox tanpa mereka sadari masalahnya bertambah. Itu dia. Lebih baik kita mengisi badan kita bukan dengan masa lemak tapi masa otot. Coach Nando, thank you very much. Thank you, Yano. Thank you so much semuanya. Kalau gitu kita pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Thank you so much. Give it a applause for Coach Nando. Thank you.